suruh ganti ya, suruh nuker di warung. Sebagai bentuk dia kecewa sama sopir bajai itu. Tapi setelah keluar, kira-kira apa yang di dalam otak dia melihat sopir bajai itu ternyata cacat juga. Berarti kita tidak boleh menjudge pada saat kita memberi. Itu spiritnya yang akan nanti kita tadabburi ayat yang tadi dibicarakan. Kira-kira kenapa kita harus pada saat bersedekah itu diiringi dengan kesucian hati. Karena pada saat bersedekah jangan sampai ada perasaan bahwa saya adalah orang yang derajatnya di atas kamu, wahai orang yang aku beri. Saya adalah derajatnya orang yang lebih tinggi dari kamu. Saya ini membeli surga dari kamu. Dan saya nanti adalah orang yang harus kamu layani, harus kamu hormati, harus kamu bilang terima kasih. Itu tidak seperti itu spirit memberi kita. Karena yang akan kita bicarakan bersama ini namanya adalah spirit memberi. Saya kasih judulnya menghimpun energi positif. Kenapa? Karena setiap manusia ini dibuka nggak ada masalah ya. Dengaran di luar dibuka nggak ada masalah. Apa? Di depan belakang terbuka. Oke, saya lanjutkan. Kenapa energi positif itu perlu kita tularkan? Saya seandainya datang ke tempat ini sebagai orang yang tidak bersemangat, kemudian berkumpul dengan orang-orang yang bersemangat, kira-kira yang terjadi apa? Saya jadi bersemangat. Atau sebaliknya, saya adalah orang yang bersemangat, begitu kumpul di tempat ini adalah orang yang satu ngantuk misalkan, backgroundnya sedang dipasang-pasang gitu. Terus saya datang cuma ada 2 orang misalkan, katanya acara dimulai jam 2, sekarang sudah setengah 3 belum dimulai misalnya. Itu apa yang terjadi? Yang tadinya semangat akan tidak semangat. Kalau di sini Syawal relatif lebih kecil, meskipun kalau kumpul dengan Indonesia jamnya menjadi jam Indonesia, tapi akan jauh lebih penting dibanding ketika di Indonesia. Nah, ini makna bersyukur saya akan mengulang beberapa kali di berbagai tempat. Sebagian mungkin sudah mendengar. Kenapa bersyukur itu menjadi perilaku yang sulit? Karena bersyukur adalah pilihan. Orang kalau bersabar dalam setiap musibah tidak ada pilihan. Dia harus bersabar kalau mendapatkan musibah. Sementara bersyukur pada saat saya mendapatkan nikmat, itu pilihannya 2. Saya berterima kasih sama Allah, bersyukur, atau saya begitu saja jalan. Seperti halnya kita hari ini. Udahkah tadi pagi kita bersyukur bisa melihat kembali Allah, bisa melihat saudara-saudara kita, bisa membuka mata, bisa sahur ya. Nikmat sahur saja, berapa di antara kita yang bersyukur? Terutama yang sebelum sebelum tidur dia masak, begitu bangun belum bersyukur dia makan enak sekali. Padahal berapa banyak orang masak sahur mati-matian enak sekali, dia sudah membayangkan begitu bangun sudah subuh. Ada yang terjadi seperti itu? Ada. Ada yang dia tidak ingat, orang yang tidur, yang kebablasan tidurnya nggak balik lagi. Tapi kita diberikan kesempatan, itu artinya kita ada waktu untuk bersyukur. Nah, maka nikmat Allah ini terus berlanjut. Kita minta atau tidak, kita sadari atau tidak, kita ketahui atau tidak, itu semua tetap tidak berpengaruh kepada nikmat Allah. Dan di antara nikmat yang sekarang kita bahas adalah nikmat kelebihan kita. Kelebihan itu lebih sedikit sebenarnya. Gini, kalau saya menjadi ranking 1 di kelas saya, itu yang dibutuhkan untuk menjadi ranking 1 itu berapa? Lebih dikit aja, ya kan? Coba sekarang saya tanya, Usain Bolt itu yang juara sprint, gitu ya, itu beda dengan juara 2-nya berapa detik? Nggak ada, sekian milidetik kan? Dia cuma beda sedikit saja. Nah, perbedaan sedikit itulah yang kita syukuri sekarang ini. Nikmat yang harus kita syukuri ini. Apa perbedaan kita dengan saudara-saudara kita di Indonesia? Sama-sama bekerja. Yang bedanya mereka dapat rupiah, kita dapat yen. Ya kan? Apa bedanya kita dengan saudara-saudara kita
yang di pengungsian sama-sama berpuasa, tipis bedanya. Mereka berpuasa tanpa tahu kapan selesainya. Kita berpuasa jelas jamnya, ada limit waktu, kita jelas. Meskipun saudara kita di Finland sana 22 jam, di Inggris 20 jam, atau di Prancis mungkin turun dikit 17 jam setengah, di Swiss, Prancis, Itali satu berdekatan, atau bahkan ada yang naik ke atas lagi di kutub Islandia itu mungkin bisa sampai 23 jam lebih. Sekitar dia punya waktu malam cuma 50 menit saja. Nah, tetapi yang jelas itu ada limitnya. Mereka bisa dapat keringanan dalam berpuasa. Tapi ada saudara kita yang tidak punya limit. Yang tempoh hari sering saya ceritakan kasus bagaimana persahabatan Imam Ali dengan Al-Miqdad. Nanti bisa saya ulang lagi. Saya ingin menekankan dulu biar kita tidak terpecah-pecah. Oke. Sebelum berlanjut, ini ada spirit memberi, saya ambil 3. Yang pertama itu dalam bahasa hadis, ini langsung saya terjemahkan. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Artinya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tidak berhenti. Jadi jangan merasa jadi orang baik kalau kita cuma belajar Al-Quran, belum mengajarkan Al-Quran. Wah, saya nggak bisa ngajarin Al-Quran, Ustaz. Balighu anni walau ayat. Tadi yang saya jadikan sampul di sini ini adalah bunyi hadis. Nah, ini bunyi hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayat. Artinya, sampaikan kepada orang tentang yang aku ajarkan kepada kalian, meskipun itu hanya 1 ayat saja. Jadi kita akan menjadi orang terbaik kapan? Saat belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian mengajarkan kepada orang lain. Nah, saya kembali bertanya, Rasulullah SAW itu belajar Al-Quran usianya berapa? 40 tahun kan? Ya, saya sering bertanya ini. Karena penting ini untuk spirit ini. 40 tahun. Kita di sini mungkin yang paling tua saya mungkin ya. Ada yang usianya 40 tahun? Nggak ada. Di Indonesia dan di berbagai belahan bumi dunia lainnya, umat Islam yang usianya belum 40 tahun sudah banyak yang menyerah. Dia mengatakan, saya tidak mungkin belajar Al-Quran. Saya mah anak TANI, beda nasib dengan anak TNI kan. Ya. Tapi anak TANI kalau dia baca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, lebih bermartabat daripada anak TNI yang tidak tahu Al-Quran, meskipun bisa petantang-petenteng dia. Ini artinya apa? Bahwa kita harus punya orientasi. Betapa banyak orang yang belum 40 tahun dia menyerah. Tetapi kita harus punya orientasi. Saya sekarang usianya sekarang, saya baru sadar sekarang, tidak apa-apa belajar Al-Quran meskipun 1 ayat. Umar bin Khattab sendiri, beliau adalah orang yang dekat dengan Rasul tapi tidak hafal Al-Quran. Tapi beliau luar biasa menjalankan Al-Baqarah dan mengajarkan Al-Baqarah kepada para sahabat yang lainnya serta kepada murid-muridnya, di samping sibuk secara politis ya, karena beliau adalah kepala negara. Nah, ini spirit nomor 1, pegang. Kenapa Al-Quran? Kenapa Al-Quran? Karena di bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yang sering disebut dengan Lailatul Qadar. Itu diturunkan Al-Quran dalam siang atau malam? Malam. 1 malam saja atau semua selama Ramadan dicicil? 1 malam saja. Dan 1 malam itu bersentuhan dengan Al-Quran dihargai oleh Allah khairun min alfi syahr. Apa artinya khairun min alfi syahr? Lebih baik dari 1000 malam. Bukan, lebih baik dari 1000 bulan. Berapa malam itu? Banyak. Kalau 1 tahun itu ada 360 lah katakanlah sama teman. 360 itu 1 tahun. Itu atau 1 bulan itu ada 30, ya kan? 1000 bulan berapa ya? 30.000 malam.
bukan 1000 malam. Jadi kalau seorang itu kualitasnya ingin lebih baik dari 30.000 orang atau 1000 kumpulan orang, itu sama namanya. Kalau 1000 bulan itu 1000 kumpulan malam. Lebih baik dari 1000 kumpulan orang, kumpulan dokter, kumpulan teknokrat, kumpulan, ya sama dengan di sini kan konsusen. Ada konsusen yang di otomotif, di perkapalan, ada yang di pertanian, ada yang macam-macam ya. Itu kumpulan-kumpulan itu disebut 1000 kata Allah. Tapi kalau dihitung persen di dalam meskipun tidak ada di dalam Al-Quran, kita hitung-hitungan ada berapa tadi? 30.000. Jika kita ingin menjadi orang yang lebih baik dari 30.000 orang, syaratnya belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dimulainya kita paham apa itu malam Lailatul Qadar. Kalau di Indonesia diperingatinya malam nuzul Quran, itu aja. Maka secara spirit sebenarnya kalau saya cenderung untuk memaksa spirit, itu lebih setuju dengan orang-orang Arab yang mengatakan peringatan malam Lailatul Qadar. Nah, jadi ada yang dicapai. Jadi kalau malam turunnya Al-Quran itu seolah-olah peringatan begitu saja. Jadi kalau Lailatul Qadar ada terpancing orang untuk meraihnya. Yang di negara kita diperingatannya setiap tanggal 17 Ramadan. Kalau di negara-negara Arab setiap tanggal 27 Ramadan. Itu terserah karena masing-masing kita juga nggak tahu kapan malaikat itu menurunkan Lailatul Qadar di Nagoya, kapan di Indonesia. Itu urusan malaikat yang bagi-bagi, kita tidak tahu. Kita yang jelas berusaha. Itu yang satu ya. Yang kedua itu dalam surat Ali Imran ayat 79. Saya baca ayatnya, bima kuntum kunu rabbaniyin. Jadilah pribadi-pribadi rabbani yang punya orientasi Rabb, yang saya bilang sering, mungkin sebagian sudah mendengar, orientasi Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang satu hari kita sebut berapa kali setiap sholat? 17 kali? Itu rakaatnya. Allahu Akbarnya berapa kali kita sebut dalam sholat satu hari? Banyak. Satu hari banyak lah pokoknya. Sampai nggak ingat saya. Saking nggak ingatnya, kenapa? Allah merasa sudah gede, tapi prakteknya Allah itu kecil. Ya kan? Sering saya ulang-ulang ini, mudah-mudahan tidak bosan yang dengar. Kalau kita sakit, yang kita ingat obat. Saya pada waktu sakit, aduh obat ketinggalan. Misalnya. Ya, pada waktu sakit kita ingat obat, dokter, rumah sakit. Pada saat mau pulang yang diingat tukang tiket mana? Tiket saya mana? Allahnya ntar dulu. Pada saat rusak di dalam rumah, AC rusak, kipas angin, apa yang rusak? Ingat reparasi. Allahnya sangat kecil. Jadi kita mendeklar, mengatakan Allah besar, tapi realitanya Allah kecil. Ya kan? Ketika realitanya Allah kecil itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan kita kehilangan orientasi Rabbani ini. Rabbani itu apa? Orang yang orientasinya akhirat. Cirinya dua, mengajarkan kitab dari yang dipelajarinya. Nah, jadi harus belajar dulu, baru diajarkan. Ini ada korelasi dengan yang tadi. Kitab itu apa? Al-Quran. Baru yang berhubungan dengan Al-Quran, salah-salahnya. Nah, ini menjadi orang Rabbani. Dan yang ketiga, ini hadis yang sangat terkenal sekali, khairun nasi anfa'uhum linnas. Apa artinya? Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Jadi bukan manusia yang jengkel. Ketika ketemu saudaranya itu enak, adem. Ada nggak orang yang ketemu ketika orang bertemu dia itu menghindar? Ada? Sebabnya kenapa menghindar? Sumber masalah. Atau ketemu dia itu ingat utangnya. Ketemu dia ingat kesalahannya. Padahal dia sudah berusaha memaafkan. Itulah tabiat manusia. Nah, mungkin tidak temanya kita bahas itu. Nah, ini 3 spirit memberi ini yang akan kita bahas. Dan memberi energi positif itu banyak. Bisa dengan tersenyum, menebar salam, membahagiakan dan menyenangkan hati orang lain, menyedekahkan ilmu dengan mengajar, memberikan bantuan dengan meringankan orang lain, membagi harta dan rezeki Allah, serta berbagi pengalaman. Ini semua termasuk energi positif yang kita tularkan kepada saudara-saudara kita. Nanti kita akan bahas teknisnya.